nggak ketinggalan nih ada video seru apa lagi nextnya. Oke, langsung aja gue mau kasih tahu nih, ini dia nih yang lagi viral. Yeay, ada McD Taste of World. Nah, ini jadi McD lagi ngeluarin menu baru. Jadi ada 2 rasa varian burger. Ada yang rasa East atau tes timur dan West atau tes barat. Nah, ini gue pesan keduanya. Nah, selain itu juga ada yang baru, ada McFlurry. Jadi ini McFlurry-nya ini rasa baru ya, yang bubble gum. Nih kalau kalian lihat tuh, ini sih belum gue aduk. Jadi ada biru-biru gitu. Nanti kalau diaduk warnanya jadi biru semua. Terus toppingnya itu gue pakai yang sweet crunch, apa sih bilangnya tuh sweet crunchy gitu deh. Jadi kayak semacam sereal gitu, manis-manis. Nah, sebenarnya mereka ada dua macam gitu. Ada yang toppingnya kayak gini, yang sweet crunchy. Nih yang kayak gini ya. Nih, gue ambil dulu ya. Nih kayak gini nih, sweet crunchy. Nih, ada sama yang satunya lagi itu yang jelly. Nah, tapi gue pesannya kali ini yang sweet crunchy. Nah, untuk burgernya sendiri ini ada 2 macam juga. Jadi ada yang beef burger sama yang chicken burger. Cuman kebetulan hari ini gue pesen yang beef burgernya, tapi dengan 2 rasa berbeda. Jadi gue pesen yang rasa East sama yang West. Nah, ini gue mau buka dulu untuk burgernya. Nah, oh ya, selain burger, 2 macam burger ini dan juga es krimnya, mereka juga ada untuk minumannya ginger ale, sama untuk kentang gorengnya mereka juga ada yang kentang goreng french fries shake gitu. Jadi pakai taburan bumbu barbecue gitu. Cuman kali ini yang spesialnya sih sebenarnya nih si burgernya ini nih, duo varian burger ini, makanya gue pengen banget nge-review karena benar-benar apa ya, menarik banget sih gitu rasanya kalau ngelihat dari iklannya ya. Tapi gue nggak tahu nih rasanya. Nah, ini yang di sebelah kiri ini. Nih, kalau nggak salah kayaknya yang East ya, ya betul. Wow, ini yang East ya. Sorry. Nah, ini yang East. Ini kalau yang East itu ada Korean spicy burger. Jadi ada yang beef sama yang chicken. Nah, ini gue pesen yang beef burgernya. Nah, untuk bannya sendiri atau rotinya itu beda ya. Jadi warnanya tuh agak kayak orange-orange gitu. Biasanya kan kalau yang originalnya burgernya si McD itu kan rotinya tuh kayak warna kuning-kuning kecoklatan gitu. Kalau ini dia warnanya kayak orange-orange gitu. Terus ada wijen-wijennya juga campur, ada yang wijen putih sama wijen hitam. Nih, kalian lihat. Nah, ini untuk sausnya ini juga saus Korean gitu, yang memang lagi booming banget di mana-mana nih. Masakan Korea dengan sausnya ini yang khas banget. Nah, kita buka ya. Nah, di sini ini dia pakai ini ada nori. Jadi lapisannya ada, paling atasnya ada nori, terus bawahnya tuh ada kayak lettuce-nya, terus ada telur, baru bawahnya itu ada si beef burgernya. Nah, ini untuk yang si Korean taste. Oke, tuh lihat tuh sausnya banyak banget sampai luber-luber. Oke, nanti kita cobain juga ya. Nah, yang ini yang taste West-nya atau ala barat. Nah, kalau yang ala barat ini dia ini beef onion stew with egg. Nah, gitu. Jadi sama nih dia ada egg-nya juga. Nih, kayak gini. Nah, sebenarnya sih sekilas mirip kayak yang untuk rotinya sih mirip kayak yang originalnya beef burgernya si McD, cuman rotinya kayaknya warnanya agak lebih coklat, terus ada wijennya juga lebih banyak. Sama yang kelihatan banget di sini sih saus kejunya nih, melimpah banget. Terus onionnya juga banyak banget. Nih. Ya kita buka. Tuh, lihat tuh.
Sausnya juga kayak saus-saus macam kayak saus gravy gitu ya, gravy sauce. Terus onionnya juga banyak banget, lihat nih. Tuh, banyak banget. Jadi kayaknya onionnya tuh yang kayak ditumis gitu. Terus kasih saus. Nah, yang ngebedainnya kalau yang Korean spicy itu si telurnya itu dia pakai kayak telur mata sapi gitu. Nah, kalau untuk yang onion stew ini dia telurnya scramble egg gitu, telur orak-arik. Nah, ngebedainnya sih di situ. Tapi ini sama nih, gue pesen juga yang beef ya. Oke. Nah, ini gue mau cobain dulu untuk yang si Koreanya. Gue bakal potong dulu. Ini kayaknya biar enak. Tuh lihat tuh dagingnya, wow, sangat menggoda banget. Nah, ini sausnya nih nggak boleh kelewatan. Ya nanti ini sausnya kita oles-oles aja. Oh. Nah, aduh. Nah, ini gue mau makan. Ada telur, nori, lettuce sama telurnya. Untuk rasa sausnya itu dia pedasnya nggak terlalu pedas, jadi kayak untuk yang nggak suka pedas sih segini masih oke lah gitu, pedas dikit lah. Terus untuk telurnya dia kayak masih kuningnya tuh masih agak lembek-lembek gitu. Cuman biasanya kan kalau saus Korea gitu dia lebih dominan ke manis pedas ya. Cuman kalau di sini dia lebih dominan agak ke asemnya lebih kuat sih dibandingin manisnya. Tapi so far oke, boleh lah gitu. Tapi nggak terlalu yang berasa Korea banget sih. Terus ditambah pakai nori jadi lebih enak sih. Jadi lebih berasa tes Koreanya itu. Cuma sayangnya untuk si burgernya itu dia si dagingnya itu ya tipis banget, jadi kurang berasa, malah lebih berasaan telurnya sih menurut gue. Mungkin kalau misalnya kalian pesan yang ayam, mungkin yang chicken burgernya mungkin lebih terasa ya untuk dagingnya. Kalau ini daging sapinya nih tipis banget, sayang banget sih. Tapi untuk kalau dibilang rasa Korea sih mendekati, cuman bukan yang nggak yang terlalu spesial banget sih. Tapi boleh sih buat kalian yang penasaran atau suka makanan Korea, pengen cobain ini, boleh sih jadi alternatif. Untuk harganya sendiri nih, gue pesen yang satuan ya, nggak pakai paket. Kalau untuk yang beef Korean spicy itu harganya 46.000. Kalau misalnya kalian pesan yang chickennya itu 52.500 kalau kalian pesan di ojek online.
Tapi yang gue suka ya, telurnya tuh kan gede banget ya. Jadi puas sih kalau kalian suka yang burger pakai telur. Terus sausnya juga walaupun rasanya nggak terlalu yang Korea banget, tapi dikasihnya banyak banget. Nggak pelit gitu loh. Terus juga untuk rotinya ya, gue malah lebih suka roti yang ini sih dibandingin yang Korea ini ya, dibandingin kalau yang regulernya si McD biasanya tuh malah lebih enakan ini sih menurut gue. Oke lah, boleh lah. Jadi sebenarnya sih ini yang ngebedain sama burgernya McD yang reguler itu hanya di sausnya aja, karena untuk si telur terus juga untuk si beefnya sendiri ya, beef patty-nya itu sebenarnya sama aja sih kayak cheeseburger yang biasa gitu, cuman beda di saus, terus ditambahin pakai nori, sama beda sama beda rotinya sih. Rotinya di sini kayaknya lebih lembut sih menurut gue, lebih empuk gitu, lebih enak sih. Oke, berikutnya gue mau cobain untuk yang beef onion stew-nya ya. Nah, kalau yang beef onion stew-nya sih dia nggak sausnya sih pas aja sih, nggak terlalu yang over banyak banget gitu. Gue coba ya. Dan gue seneng karena gue suka onion ya, dan dia tuh potongan onionnya enak, gede-gede. Jadi berasa banget. Onionnya enak, manis. Cuman sayangnya ya kalau yang onion stew ini dia sausnya kurang terasa ya gitu. Jadi gue kayak kurang bisa ngerasain sih sausnya tuh rasa apa ya. Ya kurang berasa sih sausnya sih, cuman kayak manis-manis biasa gitu aja sih. Nah terus untuk si scramble egg-nya gitu, dia bukan yang model bener-bener yang biasa kan kalau kita bikin scramble egg itu kan dia yang bener-bener kayak ancur banget gitu. Dia masih agak setengah setengah utuh sih gitu, dan agak tebel. Jadi enak. Sama untuk dagingnya juga agak tipis ya. Cuman menurut gue sih gue lebih suka yang si Korea ini, karena kalau yang si onion stew ini sebenarnya rasanya tuh kalau kita makan tuh mirip kayak cheeseburger gitu, kayak cheeseburger McD yang reguler gitu. Cuman bedanya dia banyak bawang bombaynya, terus sama pakai si scramble egg ini gitu. Jadi sebenarnya sih rasanya sih ya hampir mirip kayak yang menu regulernya mereka sih gitu. Jadi yang spesial sih sebenarnya yang si Korea ini. Cuman yang gue suka ya sama scramble egg-nya si McD itu lembut banget. Jadi emang terkenal sih, spesial banget nih si scramble egg-nya McD itu nggak pernah salah sih, lembut banget, terus masih kayak tebel gitu, tapi udah mateng gitu, jadi enak lah. Nah, terus juga kayaknya mereka pakai kejunya juga cuma sedikit sih kalau untuk yang si beef onion stew. Kalau yang tadi kan lumayan agak banyak ya kalau yang si Korean ini. Memang bedanya
Kalau yang si beef onion stew ini sausnya dibanyakin, kayaknya sih bakal lebih enak dibandingin yang Korea ya. Sayangnya itu sih, sausnya sebagai gue yang kalau makan tuh harus sausnya banyak ya, jadi kayak gimana ya sausnya gitu, kayak light banget gitu. Tapi boleh lah. Nah, cuman ini kayaknya harus pakai sambal sih. Karena kalau nggak pakai sambal, rasanya tuh light gitu loh. Jadi kalau pakai sambal biar lebih enak lagi sih. Soalnya tadi gue habis makan yang si Korea kan pedes ya. Terus makan ini yang beef onionnya ini nggak pedes, aduh. Jadi kayak kebanting gitu sih. Pedes emang. Makan pedes tuh emang enak banget sih. Oke, berikutnya gue bakal lanjut untuk nyobain si es krimnya ya, si McFlurry yang bubble gum itu. Nah, oke. Terakhir gue bakal nyobain si McFlurry-nya ini. Oke, ini gue bakal buka biar lebih kelihatan. Nah, ini gue mau aduk dulu. Cuman ini karena gue belinya online, jadi udah agak mencair gitu sih. Dan gak tau nih, kayaknya masih diaduk-aduk banget sih biar berubah warnanya. Soalnya kok kayak saus bubble gumnya gitu kurang kelihatan. Kalau untuk dari aromanya sih udah bubble gum banget ya. Oke, kita cobain dulu. Berasa kok, walaupun nggak terlalu yang biru banget ya warnanya, tapi rasanya bubble gum kok. Nah, ini karena udah kecampur sih ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, ini nanti gue bakal kasih lihat fotonya nih di sini ya, foto lebih jelasnya, biar kalian bisa kebayang ya, karena di sini agak, karena warnanya udah kecampur sama sama si es krimnya, jadi warnanya nggak kelihatan. Jadi itu sebenarnya tuh si crunchy sweetnya itu tuh sweet crunchy-nya itu dia tuh kayak apa ya, semacam kayak biskuit gitu. Terus yang kalau dimakan tuh nyes gitu dan rasanya manis gitu. Jadi balance sih sama si rasa bubble gumnya, cocok sih. Dan cukup banyak dikasih si biskuitnya itu ya, yang si sweet crunchy-nya itu. Enak sih, jadi makannya krenyes gitu. Karena untuk si es krimnya tuh nggak terlalu manis-manis banget, jadi pakai itu cocok. Dan ternyata ya tadi setelah gue rasa-rasain ya, si sweet crunchy-nya itu tuh nggak cuman manis. Jadi pas awalnya kita makan manis, tapi pas udah digigit gitu, nyesnya itu tuh kayak agak asem-asem kayak lemon gitu, kayak ada rasa-rasa lemonnya gitu sih. Coba ya. Oh iya, benar-benar. Enak. Gua nggak salah sih pesan. Jadi benar si yang biskuit-biskuitnya itu ya, yang manis-manis itu ternyata tuh kayak rasa-rasa lemon gitu. Soalnya manis-manis asem seger gitu. Bercampur sama si es krimnya. Enak. Bandingin burgernya, gue lebih suka ini sih es krimnya. Aduh. Tapi memang ya, es krimnya si McD, mereka tuh kan sering banget tuh bikin varian inovasi gitu ya. Ada yang waktu itu pernah bikin Minion. Terus sebelumnya juga gue pernah nge-review juga yang kalau nggak salah yang ada Oreo-nya sama Cadbury apa kalau nggak salah tuh ya. Gue pernah beberapa bulan yang lalu tuh gue sempat nge-review juga. Dan ada beberapa varian yang lain.
selalu enak-enak sih, mereka selalu bikinnya tuh kayak, padahal kan sebenarnya mereka McD itu main jualannya mereka tuh ya itu adalah di burger sama si ayamnya gitu. Tapi ketika mereka bikin inovasi es krim tuh kayak bener-bener diperhatiin gitu loh. Jadi rasanya tuh malah menurut gue terkadang tuh lebih enak inovasi es krim dibandingin inovasi ayam atau burgernya sih gitu. Karena lebih kayak dapet aja sih gitu. Kayak yang ini sih menurut gue fix enak banget sih, cocok sih. Oke, sekarang gue mau kasih rating untuk menu Taste of World-nya dari McD, inovasi menu terbarunya mereka. Untuk yang Korean spicy beef burgernya itu gue bisa kasih 7,5, gue bisa kasih 7,5. Kalau untuk si onion beef stew and egg-nya itu gue bisa kasih 7. Enak tapi nggak spesial sih. Tapi buat yang penasaran pengen cobain, boleh cobain pesen. Kalian bisa datang langsung atau kalau misalnya males bisa order online juga. Sama kalau untuk si McFlurry-nya ini sih asli nggak pernah failed sih. Ini gue bisa kasih di 8,5. Asli beneran enak, nyegerin. Untuk harganya, kalau yang McFlurry-nya ini harganya 16.500 kalau kalian pesan di ojek online. Sekian review gue kali ini, nge-review Taste of World-nya McD. Buat kalian yang udah nonton, thank you, terima kasih banyak, dan sampai ketemu di